Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia. Itu ajaran Bung Karno sendiri. Kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Indonesia sudah resmi memiliki presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang menggantikan Presiden Joko Widodo. Tetapi, baru saja sehari Presiden Prabowo dilantik, ternyata apa yang sudah pernah diramalkan oleh para peramal dunia seperti Nostradamus dan Baba Vanga yang sangat berkaitan sekali dengan nasib Indonesia di masa yang akan datang, itu benar-benar tanda-tandanya mulai semakin terbukti. Ramalan Nostradamus yang sangat berkaitan dengan nasib Indonesia yaitu adalah tentang kekuatan dari timur atau penguasa dari timur yang akan bangkit di masa depan. Dan para ahli meyakini bahwa yang dimaksud dari kalimat ramalan tersebut adalah Asia itu akan bangkit menguasai dunia, mulai dari perekonomian yang menggantikan kekuatan ekonomi negara-negara barat. Dan menurut analisa para ahli, negara Cina adalah yang akan pertama kali bangkit di Asia, lalu disusul oleh India dan Indonesia. Dan ramalan Baba Vanga yang sangat berkaitan dengan nasib Indonesia adalah 2030 nanti Cina akan menjadi negara adikuasa yang menggantikan Amerika. Dan dari situ para ahli pun memprediksi pada kisaran 10 tahun berikutnya barulah negara India dan Indonesia itu akan menyusul di tahun 2040 hingga di 2045. Sehingga saat itulah Asia akan berkuasa menggantikan kekuatan negara-negara barat. Tetapi yang sangat menarik juga adalah ramalannya Presiden Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang Bapak Prabowo. Selain ramalan Gus Dur tentang Bapak Prabowo yang akan menjadi Presiden Indonesia di usia tuanya yang benar-benar sudah terbukti dan membuat para pemimpin negara-negara di dunia merasa sangat heran dengan kehebatan ramalan Gus Dur tersebut, ada satu ramalan Gus Dur yang itu sangat berkaitan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo di saat menjabat sebagai Presiden Indonesia, yaitu tentang apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur secara langsung di sebuah acara di salah satu stasiun televisi, bahwa Pak Prabowo itu adalah sosok yang paling ikhlas berjuang demi Indonesia. Tetapi di balik keikhlasan tersebut yang membuat Pak Prabowo itu pada awal-awal masa kepemimpinannya itu akan melihat siapa yang akan menjadi musuhnya, yang akan menjadi batu sandungannya. Dan baru sehari saja dilantik sebagai presiden, ternyata tanda-tanda siapa musuh Presiden Prabowo yang akan menjadi batu sandungan itu benar-benar sudah mulai bermunculan. Meskipun mereka memang tidaklah berani terang-terangan langsung menyerang Presiden Prabowo. Dan hal itu ternyata adalah bagian yang menjadi tanda-tanda awal kebangkitan Indonesia yang sudah diprediksi oleh para peramal dunia, juga ramalan yang tertulis pada serat-serat ramalan seperti contoh di serat Kalatida maupun serat Sabdatama yang ditulis oleh tokoh pujangga Jawa pungkasan yaitu Raden Ronggowarsito yang menyebutkan kondisi masa depan bumi Nusantara yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada zaman Kalasuba, yang kebetulan gerbang awalnya adalah tahun 2025 dan
kebetulan itu bertepatan Indonesia mempunyai pemimpin baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan ternyata di balik pidato yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik itu ternyata isinya sangat berkaitan dengan 7 peristiwa yang menjadi tanda kebangkitan Nusantara sesuai ramalan dalam serat Kalatida dan serat Sabda Tama. Dan munculnya satu peristiwa aneh setelah sehari Presiden Prabowo dilantik yang akan kami sampaikan pada akhir video. Itu ternyata sangat berkaitan sekali dengan ucapannya Gus Dur tentang keikhlasan Bapak Prabowo. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, peristiwa yang pertama yaitu munculnya peristiwa bangkitnya persatuan dan perlawanan terhadap segala macam bentuk upaya-upaya yang mengarah pada pemecah belahan bangsa. Ini adalah salah satu isi pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan jika ini benar-benar diperjuangkan dan diwujudkannya, maka ini adalah bagian dari tanda kebangkitan Indonesia memasuki masa kejayaan, seperti yang sudah diramalkan para peramal dunia dan ramalan yang tertulis pada serat Kalatida dan serat Sabda Tama. Kedua, munculnya peristiwa bangkitnya sikap kerukunan, toleransi dan perlawanan terhadap segala bentuk adu domba demi mewujudkan bangsa yang damai. Ini pun bagian dari isi pidato Bapak Prabowo yang sebenarnya jika benar diperjuangkan dan diwujudkan, jika bangsa ini bisa rukun dan bersatu melawan segala macam bentuk adu domba sesama anak bangsa, maka akan menjadi pertanda datangnya masa kejayaan. Lalu yang ketiga, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap perilaku yang menyengsarakan rakyat kecil demi kesejahteraan, seperti contoh perlawanan terhadap tindak korupsi. Ini termasuk isi pidato yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik dengan nada suara yang berapi-api sebagai bentuk ajakan terhadap para pemimpin-pemimpin agar bisa mengabdi kepada rakyatnya. Bukanlah mengabdi demi kepentingan pribadi, demi kerabat, demi golongan, bahkan juga hanya demi pimpinannya. Dan munculnya pemimpin yang benar-benar bisa menunjukkan hal itu adalah juga bagian dari terbuktinya prediksi para peramal dunia dan ramalan serat Kalatida dan serat Sabda Tama tentang tanda Indonesia sudah memasuki gerbang kejayaan. Lalu yang keempat, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap kondisi budaya asing yang berusaha selalu ingin membajak budaya dan ideologi bangsa, yang selama ini sudah selalu berusaha membelokkan sejarah, yang selama ini pun diam-diam sudah menggeser dan menghilangkan budaya asli Nusantara, entah itu dengan menggunakan kendaraan agama dan lain-lain. Dan tanda ini pun sudah terjadi. Salah satunya adalah sikap politik Bapak Prabowo yang tidak mau menggunakan politik agama dan gaya politik yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu politik yang selalu menggunakan caci maki, hujatan, dan menjelek-jelekkan lawan. Yang kelima, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya kemandirian dalam bidang pangan atau bidang pertanian. Ini adalah salah satu isi pidato Bapak Prabowo yang juga ingin diwujudkan dan harus diperjuangkan demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan sebenarnya itu juga bagian dari pertanda awal masa kejayaan bumi Nusantara. Lalu yang keenam, munculnya peristiwa bangkitnya kemandirian dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi. Ini adalah tekad yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo
yang fondasinya sebenarnya sudah dibangun dan disiapkan pada era Presiden Jokowi. Meskipun hal itu harus melewati perjuangan berat melawan kebijakan-kebijakan maupun ancaman-ancaman dari negara asing yang merugikan Indonesia. Lalu yang ketujuh, yaitu munculnya tokoh-tokoh yang bersukaria setelah Bapak Jokowi lengser atau tidak lagi menjabat. Bahkan mereka sampai-sampai menggelar syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Ini adalah tokoh yang baru saja sehari Presiden Prabowo dilantik, mereka sudah membikin ulah. Dan tokoh tersebutlah yang selama ini selalu memusuhi Jokowi, dan sebenarnya tokoh tersebut juga mereka diam-diam pernah berbuat jahat kepada Presiden Gus Dur. Dan mereka adalah tokoh-tokoh yang gerombolannya akan selalu berpura-pura baik terhadap Presiden Prabowo, tetapi akan menjadi musuh yang menjadi batu sandungan kepemimpinannya Presiden Prabowo. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.